Mama yang cerita ini, Mama sedih karena Mama sudah pernah melihat bahwa dulu itu lain dari sekarang. Di mana laut kami yang dulu itu? Ada laki-laki yang sengaja masuk ke dalam sana untuk mau potong kayu kah, mau apa atau pergi ke sana tidak boleh. Kalau sudah ada ketemu, itu ada sanksi. Dia bukan sebuah belentara yang bebas orang tebang, orang datang kusur dan sebagainya, tapi kami jaga dari prinsip hukum adat kami terhadap hutan perempuan ini. Timo tak berkutik saat dipergoki oleh mama-mama usai memasuki wilayah terlarang. Jangan lari! Oh, jangan lari! Tunggu. Kau lari ke pantai, tunggu. Gua potong kayu. Tidak. Kau sudah tahu itu sama perempuan. Kalau peluru. Apa terlalu? Tidak, peluru. Bayar. Denda bukan deh. Jaminin juga. Timo lalu dibawa oleh seorang mama yang merupakan pesuruh kepada Ondowafi kampung untuk disidang dan dijatuhi hukuman. Racuani. Aceh, Racuani. Di sini, Timo diharuskan membayar sanksi berupa harta manik-manik warna biru yang bernilai tinggi secara adat. Dan bila tak memiliki manik-manik biru, maka harus ditebus dengan denda uang sesuai dengan kesepakatan bersama. Niat ini. Do. Salamoh nih. Ya uang dah. Uang dia. Ikan bomo. Bembon ring besar di Romrich. Terus lentu andi. Denda. Syar. Ikan bomo. Kalau pada saat ada ibu-ibu yang mencari di sana, terus ada laki-laki yang sengaja masuk ke dalam sana untuk mau potong kayu kah, mau apa atau pergi ke sana tidak boleh. Kalau sudah ada ketemu, itu ada sanksi. Sanksinya itu harus denda nanti. Kalau mereka sudah lihat laki-laki ada di situ, mereka berteriak. Jadi semua ibu-ibu, mama-mama yang ada dalam situ berteriak semua. Maka orang tuh dengar, semua orang dengar. Bahkan orang di kampung juga dengar. Wah, itu ada apa di sana? Oh, ini berarti ada laki-laki yang masuk di hutan itu. Dendanya itu kalau sini pakai manik-manik. Harta itu, harta pusaka untuk denda itu manik-manik. Manik-manik yang warna biru. Dalam bahasa kita di sini itu
disebut syar. Syar itu menemani nomor 1 di sini. Iya. Apa yang Anda saksikan ini adalah salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat di Kampung Enggros, Kota Jayapura, Papua. Oleh masyarakat adat di kampung ini, hutan mangrove tidak boleh dimasuki oleh kaum laki-laki apabila ada kaum perempuan yang sedang mencari di dalam hutan. Itulah sebabnya disebut hutan perempuan, atau dalam bahasa setempat disebut Tonot Wiyat. Karena sudah ditetapkan hutan perempuan, wilayah itu ditetapkan juga hanya perempuan saja yang ke sana di hutan itu. Namun tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat. Ketika ada perempuan di hutan itu, kalau sudah tidak ada di hutan itu, laki-laki boleh masuk. Tapi kalau ada perempuan itu tidak boleh masuk. Maka hutan itu ditetapkan atau wilayah itu ditetapkan di hukum adat kami untuk perempuan. Bagi kaum perempuan di Kampung Enggros, hutan perempuan bukan saja sebagai tempat untuk mencari kerang, udang, dan ikan, namun juga sebagai tempat bertukar pikiran dan menceritakan berbagai masalah mereka. Pasalnya, kaum perempuan di Kampung Enggros tidak memiliki banyak hak untuk berbicara di dalam kampung. Kenapa ditetapkan hutan itu? Karena di kampung tidak ada ruang untuk perempuan untuk cerita, bicara atau ketawa. Nantilah di hutan itu yang nanti mereka cerita dan ketawa di situ, sambil mencari kerang di tempat itu. Makanya itu ditetapkan dengan prinsip-prinsip hukum adat kami. Hutan itu untuk perempuan. Seperti kampung-kampung lain di Kota Jayapura atau di Papua, kaum perempuan memang tak banyak diberikan ruang untuk ikut memberikan suaranya di dalam kampung. Itulah sebabnya Mama Yowe dan mama-mama lainnya di Kampung Enggros memilih berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka di dalam hutan perempuan yang tak bisa dimasuki oleh kaum laki-laki. Nantinya setelah sepakat, maka suara atau pendapat mereka disampaikan oleh seorang pesuruh di dalam kampung kepada Ondowafi. Kalau di adat kita di sini, mereka tidak punya, kalau ada sesuatu yang kita mau bicara secara umum, mereka tidak bisa bicara. Yang bicara itu adalah laki-laki saja. Kalau mereka mau bicara itu, mereka menyampaikan kepada pesuruh. Kepada pesuruh berarti pesuruh yang menyampaikan kepada dewan tua adat seperti begitu. Jadi mereka itu di belakang, ibu-ibu di belakang. Nanti kalau mereka punya rahasia apa yang mereka mau cerita itu, yang mungkin pada waktu mereka mencari di hutan perempuan, cari aktivitas di sana, baru mereka curhat di sana. Mereka cerita mereka punya kenang-kenang masa lalu, atau bagaimana mereka punya apa di sana. Walau terkesan diskriminatif, namun di balik aturan adat tersebut, tersirat makna yang sangat dalam bagi kaum perempuan di Kampung Enggros, di mana mereka diberi ruang dan tempat untuk bisa bercerita, tertawa, dan mengeluarkan unik-unik mereka di dalam hutan. Di sini di hukum adat kami sudah ditetapkan. Makanya perempuan itu utama sekali dalam adat utamakan mereka. Makanya dikasih hutan sendiri, dikasih tempat sendiri. Mereka berbicara apa saja di situ. Karena itu mengandung prinsip-prinsip perempuan yang mereka bicara dari hati ke hati. Kenapa prinsip-prinsip perempuan? Karena itu semua istri-istri orang yang datang ke hutan itu, bukan perempuan yang muda. Bukan prinsip adat menekan seorang perempuan untuk tidak bebas di
Tapi itu sebuah etika sosial yang mereka taat kepada dirinya sendiri. Supaya mereka tidak di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh prinsip-prinsip hukum Barat. Salah satunya hutan perempuan. Apa yang kami bicara itu tinggal di hutan dan kami pulang. Tidak bisa sampaikan. Itu rahasia perempuan, tinggal di hutan. Kami tidak bisa bawa. Nanti dibawa itu tidak dilarang, tidak bisa. Yang di hutan tinggal di hutan dan kami pulang. Yang bawa pulang itu hanya hasil yang kami bawa pulang. Cerita yang curhat tadi itu. Memang di situ tempat kami punya curhat seperti kami mau cerita kami punya masa lalu. Itu di situ sudah. Di hutan perempuan itu sudah. Tidak ada tempat lain, hanya hutan perempuan. Itu hutan kami, bangsa perempuan. Walau demikian, hutan perempuan ini bukan berarti tidak boleh sama sekali dimasuki oleh kaum laki-laki Kampung Enggros. Kaum laki-laki pun boleh masuk ke hutan ini, namun ada syaratnya. Kalau laki-laki bisa masuk di sana itu ada waktunya. Kalau seperti air pasang ya. Kalau air pasang berarti aktivitas ibu-ibu sudah tidak lagi ke sana. Kalau ibu-ibu itu waktu air surut ya, baru mereka bisa cari bia di bakau sana. Jadi kalau sudah air naik, sudah itu laki-laki bisa mencari ke sana. Atau potong kayu bakar atau potong kayu untuk tiang untuk rumah. Itu bisa. Jadi kita lihat musim, kalau musim apa itu sudah air surut itu berarti laki-laki tidak bisa masuk karena perempuan semua sudah ada di sana. Aktivitas setiap hari itu. Kalau bapak-bapak itu mata pencariannya di luar jaring, nyalain. Jadi cari ikan di luar saja. Ya. Hutan perempuan di Kampung Enggros bukan saja sebagai tempat kaum perempuan berkumpul dan bercerita, namun juga menjadi salah satu sumber pakan dan pendapatan bagi masyarakat Kampung Enggros. Banyak sumber pakan yang bisa dihasilkan dari dalam hutan perempuan ini. Sebut saja kerang, atau yang oleh masyarakat Enggros disebut bianor. Potensi cukup banyak di hutan itu. Pertama, hutan itu dia salah satu tempat yang seperti mall. Hutan itu di situ ada keran, ada udang, ada kepiting, ada ikan berjenis di situ. Jadi itu potensi sekali. Itu memberikan pendapatan kepada perempuan. Ya, dia menjadi sumber kehidupan bagi keluarganya. Dari sumber itu dia jual dan dia makan. Selain tinggi akan kandungan protein, kerang atau bianor dari hutan perempuan ini terkenal lezat dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Kerang atau bianor ini juga merupakan salah satu makanan adat yang biasanya disajikan saat acara atau pesta adat di Kampung Enggros. Dulu, jadi kami punya Ondo Afi ini kalau dia mau bikin pesta adat, dia suruh mama di kampung ini cari kerang. Jadi pesta adat itu, pesta adat itu juga ada kerang, macam-macam makanan khas yang dibuat. Dari kerang ini juga, yang dibilang dengan bahasa kami bianor. Sebelum masuk ke hutan perempuan, mama-mama di Kampung Enggros biasanya telah bersepakat sehari sebelumnya. Dan mereka saling mengunjungi dan menyampaikan rencana bersama untuk masuk ke hutan perempuan. Biasanya mereka saling mengajak satu dengan yang lain. Jika semua sudah siap di atas sampan masing-masing, maka mereka segera mendayung memasuki hutan perempuan.
sebelum mencari dia itu, mama don su malam-malam don duduk don su baku akor. Weh besok don cari dia. Ya nanti kau panggil sudah. Ya sudah. Pagi mama don su mulai. Weh don bicara di bahasa itu. Kemarin kita su janji toh, iyo. Mari sudah kita rame-rame pergi. Kekompakan dan kebersamaan menjadi hal penting yang selalu dijaga oleh mama-mama Kampung Enggros saat mencari kerang atau bianor di dalam hutan ini. Ini bisa terlihat ketika mereka memperoleh hasil bianor sedikit ataupun banyak. Mereka tetap saling menunggu untuk bisa pulang bersama-sama, sebagaimana komitmen yang sudah dibangun secara turun-temurun, yaitu pergi mencari bersama, pulang pun harus bersama. Mama Yoe juga menceritakan alasan mereka membuka baju saat mencari bianor. Itulah mengapa hutan mangrove tersebut oleh masyarakat adat dikhususkan untuk kaum perempuan. Maksud kami buka pakaian itu, jadi kami tidak rasa gatal. Kalau dengan pakaian kami rasa pulang nanti gatal. Jadi kami turun begitu, jadi rasa enak, ringan, jadi kami mau bergerak untuk cari kerang juga rasa ringan. Maksud dari kami buka pakaian itu begitu. Jadi memang kami berani karena itu hutan kami. Jadi dulu itu begitu. Tetapi peraturan yang ada waktu dulu sampai sekarang itu, janganlah satu orang coba-coba. Laki-laki sengaja, wah itu bahaya. Bahayanya kalau kami ketemu kami langsung, dia bawa di kampung dan ada sanksinya. Dia harus denda kami. Itu memang sudah dari dulu, dari sananya memang sudah begitu, dari moyang dulu. Jadi kebiasaan itu yang terbawa sampai pada hari ini juga kami tetap dengan kebiasaan itu. Tapi itu memang adat. Waktu ditetapkan menjadi hutan perempuan, itu juga dikasih regulasi di situ. Regulasi dan ditetapkan laki-laki tidak boleh masuk. Sebab apa? Karena perempuan, istri seorang itu sedang mencari kerang tanpa busana. Tanpa busana. Jadi ibarat mereka telanjang saja itu. Makanya ada juga memberikan batasan-batasan terhadap laki-laki. Tidak boleh masuk. Karena itu istri orang. Tapi kalau ada yang masuk, ada unsur sengaja atau unsur-unsur lain, itu tetap itu dapat sanksi hukum adat. Dengan menjadikan hutan mangrove sebagai hutan khusus perempuan di Kampung Enggros ini, merupakan satu kearifan lokal. Ini bukan saja tentang menjaga tatanan adat istiadat di Kampung Enggros, namun juga ikut menjaga kelestarian hutan mangrove yang berada di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Papua. Saat ini, hutan perempuan yang terletak di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, makin terancam kelestariannya. Dengan adanya pembukaan proyek jalan ring road di Pantai Hamadi, banyak luasan hutan perempuan yang dibongkar untuk kepentingan pembuatan jalan. Makin pesatnya pembangunan yang mengorbankan hutan perempuan juga berdampak pada kelestarian hutan ini. Laut kami yang dulu tuh. Di mana laut kami yang dulu itu? Adanya sampah ini kami, rasa seperti kami dihina atau di apa begitu. Kami kehilangan, kami punya semangat dulu, kami punya hasil ini juga kurang. Bayangkan sekarang, yang kami masuk ke hutan perempuan itu, masukkan kaki bukan kaki. Kami injak kerang, tetapi kantong plastik yang kami harus injak. Itu sampah. Yang kami harus injak itu sampah.
Bapak-bapak juga ke laut bawa jaring. Bukan ikan, tapi kantong plastik yang bapak dong bisa dapat itu. Jadi perbedaan dulu itu lain dengan sekarang. Itu. Masyarakat adat Kampung Enggros sangat sadar bila hutan perempuan bukan saja memiliki nilai secara adat, namun juga memiliki potensi alam yang bukan saja bermanfaat bagi sumber pakan dan sumber pendapatan mereka. Oleh karenanya, masyarakat adat hingga saat ini terus melakukan kegiatan pelestarian bagi hutan perempuan. Ya, kami punya kesepakatan di kampung dalam rapat-rapat di tingkat pemerintah, baik kota, provinsi, kami selalu sampaikan, hutan ini jangan dirusaki, karena ada mengandung nilai-nilai ekonomi di situ. Yang kedua, kami juga buka kegiatan penanaman ulang dengan komunitas hutan, kelompok organisasi dan sebagainya, baik di sekolah SMA, perguruan tinggi, dan komunitas hutan lainnya. Kami tanam ulang tentang hutan ini. Dan juga kami kami jaga hutan ini boleh tiba orang luar datang tebang pohon di sini. Tidak orang luar datang cari keran di sini. Hanya untuk orang perempuan Enggros saja atau Tobati saja bisa cari. Dia bukan sebuah belantara yang bebas orang tebang, orang datang gusur dan sebagainya, tapi kami jaga dari prinsip hukum adat kami terhadap hutan perempuan ini. Pertanyaan besar bagi kita saat ini adalah, bagaimanakah agar hutan perempuan Kampung Enggros bisa terus terjaga